tapi juga membersihkan rohani kita dari gangguan jin, setan, siluman, iblis, fasik. Karena jin, setan, siluman, iblis, fasik tersebut apabila tidak dikeluarkan di dalam tubuh kita akan mengganggu konsentrasi kita kepada Allah, menghambat, menghalang-halangi perjalanan kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Karena mereka juga bisik-bisik kita keburukan. Tapi kalau kita tidak sering ruqyah akan kebisiki malas seperti beribadah, sholat, puasa, zikir. Tujuannya sangat utama sekali di ruqyah itu untuk agar kita semakin ringan menjalankan ibadah. Bagi yang baru gabung biar paham, biar tahu, nanti bisa diterapkan di rumah juga bisa dengan ruqyah mandiri, dengan pakai garam asma ataupun air zam-zam yang dari beliau Kiai Nur, nanti dibersihkan sendiri di dalam kamar mandi, nanti dimuntahkan. Caranya nanti botol atau gelas yang sudah terisi air ditetesi air zam-zam sama diberikan garam asma, nanti diteteskan 7 tetes, bisa minta sama Allah di password seperti biasanya. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Percaya yang nirwana, kami mohon agar dibersihkan tubuh saya dari jin, setan, siluman, iblis dan energi buruk dan batang penyakit yang ada di dalam tubuh saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nanti diniatkan dikeluarkan. Apalagi kita dulu pernah mengamalkan amalia yang sembarang lah, tataran amalia intinya tidak bersyarat pada Rasulullah, kayak seperti keilmuan, amalia-amalia yang mendatangkan kodam-kodam, kelihatannya juga bagus, tapi ya kita harus teliti bahwa sanad sambungan silsilah kita itu penting. Karena doa, amalia, ibadah apapun kalau tidak ada sambungan kepada Rasulullah itu akan terputus, nanti tidak ada sambungan pada Rasulullah. Maka yang datang nanti kodam-kodam, mereka yang akan membantu, seperti amalan-amalia yang ingin mengobati orang pun kalau nggak disanadkan, nggak ada silsilahnya, nggak disambungkan, nggak punya guru yang sambungannya pada Rasulullah, nanti ya yang datang kodam jin, siluman, dia yang bantu kita. Kelihatannya kita bismillah minta sama Allah, tapi kalau kita nggak tahu, kita nanti dibantu, selama ini dibantu, nanti kita kemudian sakit, meninggalnya sulit. Kalau sudah sulit nanti ya nanti dibawa rohnya ke alam gaib. Kalau sudah di alam gaib nanti ya ditawan sama mereka. Karena sudah kebanyakan seperti itu, sudah sering alami pasien-pasien seperti itu. Diambil kodamnya, diambil perjanjiannya, dengan amalannya, dengan ilmunya, dengan leluhurnya, langsung otomatis ngeblak, orangnya langsung pingsan. Mungkin yang sering bantu pengobatan di rumah nanti tahu sendiri. Kayak orang siapa kemarin yang orang Gerabakan, dukun suwo, minta diobati sakit-sakitan bayi bisa tak takoni, dan jenengan sakit ngobati tiang mbah boten, dukun boten, dukun suwo boten. Terus anaknya ngomong dhewe, ya anake biasanya mbah niku nek wonten tiang dicokot ulo jengking, dicokot ulo, dicokot kelabang, pokoknya sing binatang berbisa didoni ya disuwuk, intinya disuwuk. Sing didoni kan sing wong Jombang ya, disuwuk bae-bae, dilap mbek tangane ngene mari. Ternyata sing ngiwangi udame iblis asli. Tak tarik langsung mau ngeblak. Kenyataan aku juga kaget tuh, kok ngeblak ngene matangnya semaput sampean bae. Saya wong Jombang ya ngono, nyuwuk ya. Sama jenenge wong kabur. Iku ya nyuwuk dijupuk kodamnya, alhamdulillah sekarang sudah sembuh, sehat bergas suara saya. Tambah saiki not
Di sawah nih novel ngobati wong biyene akhirnya saiki ya wis ngerti dijuploki kabeh ilmu-ilmu nih. Intinya kita harus membersihkan diri seperti itu dari ilmu-ilmu kita dulu yang tidak bersanad. Kelihatannya membaca bismillah, ayat kursi, laqad ja'akum, tapi kalau kita tidak ada syarat sambungannya pada Rasulullah, kadang ada syarat sambungannya. Kalau kita ada niatan lain selainnya Allah, ya nanti yang datang kodam. Karena memang semua amaliyah itu harus bermuara kepada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Hanya Allah yang dimaksud, hanya minta ridhonya Allah yang kita dambakan. Makanya yang dituju hanya Allah. Harus mengingat lafaz Allah. Kita mengingat Allah dengan menulis lafaz Allah di dada dan di pikiran kita. Tanpa ingatan kepada Allah, konsentrasi, tanpa zikir kepada Allah, nanti yang datang ya kodam. Karena kita minta kepada Allah. Kalau kita mau minta kepada Allah, kita harus mengingat Allah. Kalau kita mau minta sama Pak Jokowi presiden, ya kita harus mengingat Pak Jokowi presiden. Contohnya seperti itu. Kalau mau ingat pacar kita, atau pacar sembilan sisa tua-tua, ya aku tuh dieling-eling terus pacare. Dibayang jenenge Sri. Diwiriti Sri. Mbak Sri ya Sri. Ya harus selalu konsentrasi lafaz Allah. Fungsinya ya biar kita itu dzikrullah maksudnya. Karena orang yang dzikrullah itu orang yang selalu mengingat Allah, konsentrasi mengingat lafaz Allah di dada, di pikiran kita. Karena manusia itu semuanya sebetulnya mempunyai 7 titik latifah. Itu yang paling utama. Sebetulnya ada 17 titik latifah ada di seluruh tubuh kita, tapi yang paling penting itu 7 ada di sini, di kepala, di bun-bun, namanya titik latifah kulu jasad. Yang di sini di pas tengah di kening ini, di jidat ini namanya titik latifah nafsi. Yang di dada ini pas tengah di dada titik latifah akhfa. Yang 4 di sini 1, 2, 3, 4. 4-nya ada di dada, 2 jari di bawah dada. Yang paling kanan sini latifah roh, yang sebelahnya lagi latifah kofi, yang sini latifah sir, yang sini latifah kolbi. Jadi itu dibersihkan ketika dongkrak juga bisa dipencet enggak tombol nanti keluar ini. Maksudnya biar jin, setan, siluman, iblis, energi buruk, kotoran, penyakit, semuanya yang ada di dalam titik latifah keluar semuanya. Minta sama Allah, karena kalau sudah mendarah daging itu sulit, susah, kerak. Orang yang selalu mohon pada Allah agar dibersihkan dari semua jin, setan, siluman, iblis, fasik di dalam tubuh kita, itu tambah bagus. Nanti insya Allah dengan niat yang sungguh-sungguh kita akan diberikan kekuatan yang kuat untuk membersihkan diri kita. Ya karena yang punya jasad itu kan diri kita, makanya harus diniati yang sungguh-sungguh, dimuntahkan. Walaupun orang lain 1000 orang mendoakan kita, kalau kita nggak yakin, nggak mau membuka diri, ya doanya nggak akan sampai. Ibaratnya saya menolong satu orang, saya disuruh datang ke rumahnya untuk membersihkan rumahnya, minta tolong dibersihkan tapi rumahnya ditutup, berdoai. Omanya ditutup ya Pak, nah aku melbune piye ya. Ya sama kalau saya bantu dongkrak di rukiah itu, nah cangkeme ora dibuka, atine ora dibuka, orang nyontar Gusti Allah, cangkeme mingkem ae ya orang metu-metu. Makanya orang-orang yang datang ke saya mesti tak suruh niat sendiri, karena Allah itu memerintahkan hambanya itu ya berdoa masing-masing, minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Allah sanjang seperti itu, maka akan aku kabulkan. Diperintah sama Allah itu masing-masing, karena Allah juga mengikuti prasangka hambanya, menuruti prasangka hambanya. Nyune apa dituruti. Jadi orang kok wis nuruti nafsune awake tok, tapi ya nek iso
awak dewe selalu mendekatkan diri pada Allah itu baru dinamakan hamba. Karena prosesnya hamba itu juga harus selalu bertobat dan yang mensucikan diri seperti itu. Jadi tobat-tobat itu yang kita lakukan setiap malam, itu ya kita dirikan setiap malam dengan amaliyah dari guru kita. Dan ibu taubina minal mutatohirin, membersihkan diri itu dengan cara ruqyah, di ruqyah terus, dongkrak terus. Saya aja setiap malam nanti setiap mau mandi tobat di kamar mandi, saya dongkrak dulu, saya minum air, sudah saya tetesi air zam-zam, terus saya minum habis, saya dongkrak di kamar mandi, setelah itu baru mandi tobat. Mandi tobat selesai, nanti wudhu terus sholat hajat 2 rakaat, amalah tobat itu dijalankan sampai zikirnya selesai, cepat kok. Nah, awal mula ikut beliau guru kita harus mengamalkan amaliyah tobat selama 41 hari, kalau bisa jangan sampai lubang, karena itu istiqomah, karena menjaga istiqomah biar kita mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Awal mula kita mendekatkan diri pada Allah harus membersihkan diri kita. Contohnya kita punya tanah mau dibangun, kita harus membersihkan dulu dari rumbuk-rumbuk, dari kelabang, dari joal jengking, dari ular. Nah, ibaratnya tanah kita masih rimbun, rumbuk. Nanti ya yang datang ya ular, joal jengking, kelabang, tikus, dan yang lain-lain. Makanya harus bersihkan dulu, nggak serta-merta langsung dipondasi. Bagi yang belum selesai amaliyah tobatnya 41 hari, monggo sebaiknya dijalankan dulu, nanti baru setelah selesai minta zikir amaliyah pondasi yang setiap hari dijalankan setiap selesai sholat 5 waktu. Nanti saya beri kalau sudah ada urutannya nanti dari tobat tersebut. Karena amaliyah yang pertama itu amaliyah tobat, yang kedua zikir pondasi, tobatnya selama 41 hari, zikir pondasi setiap selesai sholat 5 waktu itu dijalankan selama 2 bulan sampai 3 bulan. Nanti setelah itu baru ke puasa 21, 41, tingkatannya seperti itu. Ternyata puasa itu sampai 1,5 tahun, 21 hari selesai, nanti 41 hari, terus 100 hari, 7 bulan, 9 bulan, 1,5 tahun. Yang penting 21 dan 41 dijalankan dulu, monggo. Amaliyah tersebut juga penting untuk membersihkan diri kita, untuk mendekatkan diri pada Allah. Tidak ada paksaan, yang penting tarikan dari Allah, ikhlas, ridho. Nanti bilang sama saya, tak kasih amaliyah pondasinya sama tobatnya, nanti tobatnya dulu saya berikan, kalau sudah selesai pondasinya saya berikan. Insya Allah nanti saya kasih, saya ajari di rumah nanti kalau ada waktu siang atau malam, yang penting janjian. Alhamdulillah atas berkat doa dari saudara-saudara semuanya, alhamdulillah anak saya sudah lahiran, laki-laki, sehat, selamat, ibunya dan anaknya sehat walafiat. Mungkin nanti saya juga nggak bisa lama-lama, juga nunggu belum buka puser aja sudah panas awaisan banget nih mulai. Kalau mau menjalankan amaliyah puasa yang sudah menjalankan tobat sama zikir pondasi, monggo bilang sama saya, nanti kasih amaliyahnya dan saya izinkan ke beliau kiai, nanti saya ajari. Nggak usah takut puasa, enak kok puasa. Nanti takutnya kalau pikir puasa nanti terus gak kerja, ya tetap kerja. Jadi antara syariatnya juga dijalankan, hakikatnya juga dijalankan. Maksudnya hakikatnya itu ya pikir itu, syariatnya bekerja, karena bekerja juga penting untuk menghidupi keluarga, mencari nafkah untuk keluarga. Kadang kebanyakan sudah kerja, akhirnya menjalankan amaliyah dari beliau malah gak kerja, nanti malah timbulnya keteteran nanti.
oh keluarga ini ngamuk-ngamuk, bojone ngamuk gak diingoni. Nah terus anak bojone diingoni apa ya, memang ya penting karena makomnya kan makom asbab. Semua manusia itu punya makom. Makom itu artinya kedudukan. Makomnya asbab itu masih punya sebab akibat, sebab musabab, makanya dinamakan asbab. Nek gak kerja ya gak boleh duit, moro-moro gak kerja pengen diteri duit yo ngipi dipaksakan. Kalau pengen diteri duit mbek wong, diteri apa-apa mbek wong ya berarti ya kudu cerdas ya Gusti Allah, nanti akhirnya bermanfaat untuk orang lain. Itu kan sudah makom tajrid, karena dari asbab ke tajrid. Tajrid itu yang ditata kehidupannya sama Allah. Jadi ya katakan gak kerja ya nanti ada yang ngasih. Intinya berjuang di jalannya Allah itu enak, bukan kau untuk memperkaya diri, tapi ya sengalir lah. Kalau mau puasa monggo, tadi lah orang poso gitu. Puasa seikur ya rawo. Wis padha tekian esuk wis pirang wulan deh. Yang penting nggak ada paksaan, ikhlas lillahi ta'ala, nanti bilang saya. Jangan minta apa-apa, nggak ada fadilahnya. Fadilah itu pasti ada, tapi nggak usah minta fadilah. Karena kita minta fadilah ya berarti kita belum menuju, maksudnya konsentrasi ke Allah. Memang yang ditujukan Allah. Kalau kita minta fadilah